Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ula, Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Sehingga dengan itu semua saat ini kita semua dapat dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ula di dalam melangkahkan kaki menuju masjid yang semoga diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam rangka menuntut ilmu demi mengangkat kebodohan dari diri kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga umatnya yang senantiasa istiqamah hingga hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebelum kita masuk kepada pembahasan atau apa yang telah diumumkan oleh panitia, ada beberapa hal yang penting kiranya disampaikan. Dan ini merupakan bagian daripada adab serta bagian kecil daripada bagian atau karakteristik dari dakwah salafiyah. Apa itu? Yang pertama, kami menghimbau kepada para jamaah untuk senantiasa mempersiapkan segala sesuatunya. Sebelum apa? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, siapkan pensilnya, siapkan catatannya, siapkan telinganya, siapkan pendengarannya, siapkan hatinya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Kita semua ini dilahirkan ke dunia yang fana ini dalam kondisi jahil. Dalam kondisi jahil, bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Maka oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan seperangkat alat untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu, yaitu as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati, la'allakum tashkurun. Tujuan daripada itu semua agar kita mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal siapa nabinya, sehingga kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ula. Di dalam ayat lain Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-46, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sururi." Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan dalam Quran surat Al-Hajj
Afalam yasiru. Tidakkah mereka-mereka ini berkelana di muka bumi? Ya, jadi Allah Tabaraka wa taala mengatakan kepada kaum musyrikin, orang-orang kafir, afalam yasiru. Wahai Muhammad, tidakkah mereka ini berkelana di muka bumi? Berjalan-jalan di muka bumi. Untuk apa? Untuk tafakkur, belajar, melihat kekuasaan Allah Tabaraka wa taala. Termasuk kita melangkahkan kaki dari rumah ke sini, ini termasuk daripada apa? Berkelana. Ya, berjalan dengan tujuan untuk apa? Menuntut ilmu. Maka barang siapa yang dia berkelana di muka bumi, berjalan, ya, berjalan-jalan dengan tujuan untuk tafakkur, menuntut ilmu, maka apa yang akan dia dapat? Kata Allah, fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha. Maka mereka orang-orang yang dia berkelana di muka bumi, yang menyaksikan dengan mata kepala mereka tentang kekuasaan Allah. Atau tujuan mereka untuk menuntut ilmu dan tafakkur serta tadabbur, maka mereka akan mendapatkan qulubun ya'qiluna biha, hati yang hidup untuk berpikir. Au adhanun yasma'u biha, maka mereka pun akan mendapatkan pendengaran untuk mendengarkan. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fil suduri. Kebutaan hakiki itu bukanlah buta matanya, kata Allah. Namun kebutaan hakiki itu adalah butanya mata hati. Ya, maka oleh karena itu jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, ini baru prolog, ya, pembuka, mukadimah. Maka oleh karena itu kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebagai bentuk usaha kita. Ada sebuah cerita Bapak Ibu sekalian. Ada salah seorang, ya, dia ini dulunya sering menantang jin, ya, suka menantang jin orang, ya, jin-jin yang lagi diam ditantang sama dia, ya, ujung-ujungnya dia yang kerasukan. Ketika dia orang kerasukan karena sebab ulah sendiri yaitu suka menantang jin, ya, kalau sekarang itu banyak di kalangan anak muda itu apa namanya? Hah? Ghost hunter, ya, itu banyak youtuber yang nyari jin gitu mungkin, ya. Itu apa? Kemudian dia kerasukan jin. Dia sudah ruqyah dirinya dengan ruqyah mandiri, nggak keluar juga itu jin. Ya. Namun apa? Akhirnya dia putuskan untuk duduk di majelis ilmu. Dia dengarkan dengan sesama. Dia gunakan telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, ya, hatinya hadir untuk berpikir dan menerima ilmu. Maka ketika itu apa? Setannya pergi sendiri. Si jinnya pergi sendiri. Kenapa? Karena si jin merasa tidak nyaman. Maka oleh karena itu jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, kita harus sesegera mungkin memanfaatkan nikmat yang ada sebelum nikmat itu hilang. Gunakan pendengaran yang ada sebelum pendengaran itu hilang. Gunakan penglihatan yang ada sebelum penglihatan itu hilang. Gunakan hati kita untuk menuntut ilmu, berpikir sebelum hati kita mati. Ya, mungkin ini sedikit prolog, ya, yang nantinya juga ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Kita masuk kepada pembahasan sebagaimana yang telah disiarkan dan juga diumumkan oleh panitia bahwa pembahasan kita kali ini itu adalah mengenal karakteristik dakwah salafiyah. Ya, ini merupakan apa? Kelanjutan dari pembahasan kita yang lalu. Yang mana pembahasan kita yang lalu mungkin 1 tahun yang lalu kita bertemu. Ya, sudah lama, 1 tahun yang lalu kita bertemu, tahun 2024. Ya, sekarang kita ketemu lagi di tahun 2025. Masya Allah, lama ya, 1 tahun. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang apa? Ada yang ingat? 5 wasiat untuk orang yang baru mengenal salaf. Ya. Nah, adapun pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengenali karakteristik dakwah salafiyah. Kenapa tema ini kita angkat? Jawabannya adalah bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin memperhatikan, meneliti, mencermati
kondisi Islam, kaum muslimin dan dakwah Islam pada zaman ini, maka kita akan mendapati tentang apa? Berbagai macam kerancuan, campur aduk. Maka di sini dikatakan fa innal muta'ammila fi halil fitan fi hadzal 'asri yaru ikhtilatan wa tasyabukan fil mafahimi wa tadakhulan inda katsirin minan nas. Maka bagi orang yang mengamati tentang dunia dakwah Islam di Indonesia, maka dia akan mendapati apa? Ikhtilat, campur aduk, wa tasyabukan, kerancuan, wa tadakhulan, dan ketidakpastian. Karena Indonesia ini negeri yang subur, Bu. Bapak sekalian. Indonesia ini merupakan negeri yang subur. Apa julukan buat Indonesia? Negeri apa? Hah? Ya intinya Indonesia ini negeri yang subur. Kita lempar batang pohon saja jadi. Jangankan batang pohon, Pak, aliran sesat aja tumbuh di Indonesia. Ya. Dan ramai itu pengikutnya. Luar biasa Indonesia ini. Maka ada satu kata-kata yang bagus. Apa itu? Wa'lam, ketahuilah olehmu al-haqqa, bahwasanya kebenaran, idza harabuhu ishtadda. Apabila kebenaran itu diperangi, ishtadda, maka kebenaran itu akan menjadi lebih kuat. Wa idza tarakuhu, dan apabila kebenaran itu ditinggalkan, diabaikan oleh manusia, imtadda, maka kebenaran itu akan menyebar. Ya. Baik, kembali lagi. Nah, maka oleh karena itu kita melihat di Indonesia ini banyak sekali ya ketidakjelasan yang menyebabkan apa? Masyarakat kita akhirnya bingung. Masyarakat Indonesia ini akhirnya apa? Bingung, dilema. Karena saking banyaknya gerakan-gerakan dakwah. Ada yang menyeru kepada politik. Ada juga yang menyeru kepada apa? Pensucian jiwa. Ada juga yang menyeru kepada jihad. Ada juga yang menyeru kepada khilafah. Ada juga yang menyeru kepada ini, itu, sebagainya. Dengan berbagai macam ragamnya sehingga banyak manusia. Banyak negara, warga negara Indonesia ini mereka kebingungan. Berada dalam kolak, dilema. Maka oleh karena itu, ya, pada kesempatan kali ini, karena kondisi ini, ya, akhirnya mendorong saya untuk menyampaikan, mengenalkan, walaupun pada hakikatnya di sini juga banyak yang sudah mengenal salaf, ya. Namun kami memohon sampaikan beberapa karakteristik dakwah salafiyah agar mereka tidak salah langkah. Tolong sampaikan. Setelah mendengar, sampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana dakwah, karakteristik dakwah salafiyah al-haq ini. Sehingga mereka tidak tertipu. Karena semua kelompok mengaku. Semua kelompok yang ada, kelompok A mengaku nahnu ala kitabi was sunnah. Kelompok B mengaku nahnu kadzalika ala kitabi was sunnah. Kelompok C juga mengatakan qadaina bil kitabi was sunnah. Kami semua mengatakan kami berdiri di atas Alkitab dan kami juga berdiri tegak di atas as-sunnah. Ya, motonya sama. Namun apa? Namun jangan tertipu dengan apa? Dengan slogan-slogan seperti ini. Karena apa? Karena Fir'aun pun mengatakan di dalam Quran surat Ghafir ayat 29, Fir'aun mengatakan apa? Ma'urikum illa ma'ara. Tidaklah aku ini ya menunjukkan kepada kalian kecuali apa yang aku lihat. Wa ma'ahdikum illa sabilal rasyad. Dan tidaklah aku ini mengajak kalian, menunjukkan kalian, melainkan kepada jalan yang benar. Fir'aun aja Bapak Ibu sekalian,
yang dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya, dia mengklaim dirinya menyeru kepada sabilan rasyad, kepada jalan kebenaran. Namun ingat, ya, slogan ini, kebenaran yang digaungkan oleh Firaun ini, kebenaran versi siapa? Versi Firaun. Namun versi Firaun pun sama, mengatakan mengatakan wa ma'ahdikum illa sabila rasul. Tidaklah aku menunjukkan kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Kemudian dikatakan dalam sebuah syair, dan ini sangat populer, ya. Apa itu? Wa kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku bahwa dirinya ini memiliki hubungan dengan Laila. Namun Laila tidak mengakui mereka itu semua. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah banyak orang yang tadi, ya, menggaungkan dakwah mereka dengan slogan-slogan kita pun berjalan di atas akidah, di atas Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya. Ya, namun apakah mereka itu benar-benar berdiri tegak di atas Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Maka jawabannya adalah, Bapak Ibu sekalian, kita semua dan termasuk daripada manhaj dakwah salafiyah pun sama, ya, bahwasanya apa? Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun ingat, ada poin yang ketiga, diikat. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian diikat. Diikat dengan apa? Bifahmi salafil ummah. Ini ya harus dibawa, gak boleh ditinggalkan, harus dibawa. Kalau kita mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini nggak cukup. Tapi harus kita katakan apa? Bifahmi salafil ummah. Salafis soleh. Bifahmi salafis soleh. Yaitu pemahaman dengan pemahaman siapa? Salafus soleh. Siapa mereka? Ashabun Nabi. Mereka adalah para sahabat Nabi. Wattabi'in, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in, dan begitu pula tabi'ut tabi'in. Kenapa kita katakan salafus soleh? Orang-orang terdahulu yang soleh, ini juga mengikat, ya, bahwasanya yang tolehnya kita ikutin. Abu Lahab nggak kita bawa-bawa, karena yang kita ikutin adalah siapa? Salaful ummah yang soleh. Baik. Kemudian, ya, dan senantiasa akan ada selalu orang-orang yang berjuang, ya, Bapak Ibu sekalian, mendakwahkan kebenaran ini. Hal ini sebagaimana selaras dengan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khadalahum wala khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan selalu ada dari umatku sekelompok. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sekelompok. Ini artinya berarti apa? Nggak banyak. Namun akan ada terus. Akan senantiasa ada. Namun nggak banyak. Ya. Maka oleh karena itu kita jangan tertipu dengan kaminya. Jangan tertipu dengan jumlahnya. Ya. Banyak kelompok-kelompok, ya, pergerakan-pergerakan yang mereka itu lebih fokus mendakwahkan apa? Tujuan mereka itu adalah kaminya, jumlah, memperbanyak jumlah. Bukan kaifiyah. Bukan tentang bagaimana cara apa? Berdakwah, tentang bagaimana cara menyembah Allah, mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akan senantiasa ada. La tazalu min ummati ta'ifatun bi amrillah la yadurruhum. Mereka senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, yang semoga Allah muliakan. Ketika kita sudah mengenal manhaj salaf, maka ada perkataan yang bagus. La aiba ala man azhar madhhab salaf. Tidak ada aib atau bukan aib bagi mereka orang-orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf.
wantasaba ilaihi, dan menisbatkan dirinya kepadanya, wa'taza ilaihi bal yajibu qubulahu dzalika minhu bil ittifaq. Jadi tidak ada aib bagi kita semua jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk apa? Untuk menisbatkan diri kepada salaf. Dan jangan pernah malu untuk senantiasa mendakwahkan manhaj salaf, karena ini merupakan manhaj yang hak, jalan yang benar, dan ini juga merupakan intisari daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Kita masuk kepada pembahasan karakteristik dakwah salafiyah. Di dalam kitab ini, yaitu kitab Ma'alim fi Thariqid Dakwah As-Salafiyah, ya. Di dalam kitab ini itu kurang lebih ada 15. Ada 15 karakteristik dakwah salafiyah. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan bahas semuanya, tapi akan dipilih beberapa yang kiranya dianggap penting untuk disampaikan. Karena kalau dibahas semuanya tidak akan cukup waktunya. Yang pertama, di antara karakteristik dakwah salafiyah itu yang pertama adalah apa? Da'watun nas ilal kitabi was sunnah. Karakteristik dakwah salafiyah yang pertama itu adalah da'watun nas ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam as-sahihah bifahmi salafis sholih. Jadi kalau orang-orang ya, dai-dai sunnah itu senantiasa, jika Bapak ingin mengetahui ini dakwah salaf atau bukan, ini dakwah salafiyah atau bukan, maka lihat dia dai-nya menyeru kemana, ya. Maka di antara salah satu karakteristik dakwah salafiyah, si dai tersebut akan senantiasa apa? Menyeru manusia untuk apa? Untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Difahmi salafis soleh, dengan pemahaman salafus soleh. Ustaz, bukankah kami semuanya warga negara Indonesia sudah berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah? Kami membaca Al-Quran, kami juga membaca hadis. Lantas kenapa para dai-dai salaf selalu mengatakan apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Jawabannya betul. Anda membaca Quran. Jawabannya betul. Anda membaca hadis. Namun permasalahannya, Anda tidak memahami Al-Quran dan hadis tersebut sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Makanya kami selalu mengajak, ayo kembali. Jangan Anda gunakan akal Anda untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tapi pahamilah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Maka Anda akan selamat. Karena apa? Karena para salafus soleh itu telah mendapatkan legalitas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula Allah Tabaraka wa Taala. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Bahwa sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Di dalam ayat lain, di dalam ayat Quran surat An-Nisa ayat ke-115, Allah Tabaraka wa Taala berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi sabilal ghayra sabilil mu'minina fanuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menentang rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kebenaran baginya, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka akan kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Waliyadzubillah. Di dalam ayat ini jelas siapa al-mukminun ketika itu. Siapa al-mukminun di masa Nabi? As-sahabah. Lihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan orang-orang munafik untuk beriman sepertinya iman An-Nas pada masa itu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas
Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan orang-orang munafik, aminu kama amanan nas. Munafik, berimanlah Anda seperti imannya manusia pada masa itu. Itu siapa? Para sahabat Nabi. Apakah ayat ini khusus untuk mereka orang-orang munafik? La, tidak jawabannya. Namun hukumnya berlaku untuk kita. Artinya apa? Kita pun sama, diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk apa? Untuk beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan seperti imannya para sahabat Nabi. Dan kita tidak akan bisa beriman seperti mereka apabila kita tidak menempuh jalan-jalan yang mereka tempuh. Makanya ada perkataan bagus dari Imam Malik. Di mana beliau mengatakan bahwasanya apa? La yusliha akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Bahwasanya umat ini tidak akan baik. Akhir umat ini tidak akan baik apabila mereka tidak menempuh apa yang telah membuat baik umat terdahulu. Jadi apabila kita ingin baik, umat ini ingin baik, ya, warga negara Indonesia ingin baik, maka hendaklah kita apa? Mendakwahkan dakwah salafiyah ini kepada mereka. Karena famanhajud dakwah salafiyah muttasilun bimanhajir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah salafiyah ini dia muttasil, tersambung kepada manhajir Rasul, kepada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was sahabati wat tabi'ina wa aimatid din. Begitu pula kepada para sahabat Nabi, para tabi'in dan para pemimpin-pemimpin agama. Al-Imam Malik begitu pula mengatakan, wa ma lam yakun yauma idzin dina. Apa yang tidak dianggap di hari ini sebagai agama, fala yakunu al-yauma dina. Maka tidak menjadi agama pula pada saat ini. Jadi apa yang tidak dianggap sebagai din pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga pada pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in atau generasi terbaik sebagai agama, maka tentu sekarang juga jangan dianggap sebagai agama. Ya. Kemudian ada perkataan yang cukup bagus dikatakan oleh Abu Umar Ad-Dani. Beliau mengatakan, tadri akhi aina tariqul jannah, tariquhal Qur'anu tsumma sunnah. Wahai saudaraku, tahukah kamu kemana jalan menuju surga? Tariquha al-Qur'anu tsumma sunnah. Maka jalan menuju surga itu adalah Al-Qur'an dan sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Lidzalika fa inna da'wata ahli sunnati wal jamaah as-salafiyyin tazinu jami'al aqwal wal af'al bil kitabil azizi wa sunnatis sahihati wal ijma'i ats-tsabitati. Maka oleh karena itu, ya, ahlu sunnah wal jamaah itu menimbang ucapan mereka, perbuatan mereka dengan tiga hal. Satu, bil kitabil aziz, al-kitab yakni Al-Qur'an. Dua, as-sunnah sahihah, sunnah Nabi yang sahih. Dan yang ketiga, wal ijma' ats-tsabit, yaitu konsensus atau kesepakatan yang tetap. Jadi hendaknya kita semua jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menimbang lisan kita, amal kita ini sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah atau tidak. Gitu loh. Ya. Makanya apa? Ada sebuah kaidah disampaikan oleh Syekh Masyhur Al-Salman hafizahullah, ya. Beliau mengatakan, istadil summa i'taqid, la ta'taqid summa stadil. Carilah dalil, kemudian kamu yakini. Jangan kamu yakini, kemudian baru mencari dalil. Ya, ini kaidahnya. Cari dulu dalil, ya, belajar dulu,
Ya, cari ke dalil, kumpulkan dalil, baru diyakini. Jangan kebalik. Kita meyakini dulu, baru setelah meyakini, baru kita nyari dalilnya. Ya, ini namanya kalau bahasa Indonesianya bukan mengamalkan dalil, tapi apa? Ngadalilan amal. Bukan mengamalkan dalil, tapi mendalili amal. Kemudian Syekh Mansur menjelaskan kenapa kita ini harus istidlal dulu, mencari dalil dulu, belajar dulu, kumpulkan dalil-dalilnya, kemudian kita yakini. Kenapa harus seperti ini? Kenapa tidak kita yakini dulu, kemudian cari dalilnya? Kata Syekh Mansur menerangkan, kalau kita meyakini dulu, kemudian baru mencari dalilnya, maka nanti kita nggak objektif dalam memahami Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti justru Al-Quran dan Sunnah ini akan dibawa sesuai dengan apa yang dia yakini. Ngerti nggak Pak? Ya, itu bedanya. Ya, kalau kita meyakini dulu baru berdalil, nanti Al-Quran ini akan dipahami sesuai dengan keyakinan dia. Kalau keyakinan dia rancu, sesat, menyimpang, maka akan menyimpang pula. Tapi kalau kita mencari dalil dulu, istidlal dulu, belajar dulu, cari dalilnya, kumpulkan semuanya, kemudian baru kita yakini, itu akan kokoh, akan kuat. Karena kita akan meyakini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh ya tadi, ya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian selanjutnya al-ma'lam ats-tsani. Kita masuk kepada karakteristik dakwah salafiyah yang kedua. Di antara karakteristik dakwah salafiyah yang kedua itu adalah apa? Tasfiyatu ma 'alaqa bi hayatil muslimin minasyirki wal aqaidi al-fasidati wal bid'ah al-muhdatsati ala ikhtilafi madhahiriha. Ini panjang bahasa Arabnya. Kita buat simpel aja. Apa? Di antara karakter dakwah salafiyah itu mereka giat melakukan purifikasi. Apa itu purifikasi? Apa purifikasi? Giat melakukan tasfiyah. Apa itu tasfiyah? Pensucian, pemurnian. Nah, itu. Jadi di antara karakter dakwah salafiyah itu mereka giat melakukan apa? Pemurnian yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Dari apa? Dari kesyirikan, dari kebid'ahan, ya, dari TBC. Apa TBC? Tahayul, bid'ah, curopat. Ya. Karena kan zaman dulu kan kak pakai C, ya. Jadi kuropat. Ya, gitu. Ini adalah bagian apa? Ini adalah salah satu apa? Dari karakteristik dakwah salafiyah. Mereka giat melakukan tasfiyah. Wajib ala du'atil haq wa tauhid tasfiyat hadzal din mimma 'alaqa bihi minal bid'ah wasyawaib kama yusaffal ma'u minasy syawaib. Maka wajib bagi para juru dakwah, bagi Bapak Ibu sekalian, wajib untuk apa? Untuk melakukan purifikasi, melakukan pensucian, melakukan pemurnian. Terhadap agama ini, mimma 'alaqa bihi minal bid'ah. Ya. Dari kebid'ahan, dari kesesatan. Sebagaimana kita apa? Memurnikan air dari kotoran-kotoran. Jadi bukan hanya air yang kita konsumsi aja, Bu, yang kita pilih-pilih. Sekarang kan sudah banyak macamnya ya, ada RO nanti ada lagi apa? Kang water, ya kan, kemudian ada lagi apalah gitu dan sebagainya. Ya. Jadi bukan hanya fokus kepada air ya, dalam pensucian ini. Kita pun harus apa? Harus fokus mensucikan apa? Akidah agama Islam dari apa?
dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dan ini banyak sekali. Saya membuka petuba di rumah. Pesantren Tua Bahagia setiap hari Sabtu. Dari jam 7 sampai zuhur udah. Karena sisanya buat Bapak Ibu bekerja. Rupanya Pak, ya, ketika saya membuka petuba di sana, saya ini sempat ramai juga. Ya, khususnya bagi beberapa orang ya. Ada orang yang mungkin giat melakukan hasad, ya, provokasi, sehingga jangan ngaji di siapa, di Ustadz Imam, jangan ngaji ke sana, dia Wahabi, ya, dia Salafi palsu katanya, Salafi KW kata orang warga sekitar, dan lain sebagainya. Namun rupanya ternyata banyak juga ya nggak Pak, yang menyukai keberadaan saya di sana. Tapi mereka nggak speak up. Mereka tidak berani untuk apa? Untuk berbicara. Karena mereka mungkin khawatir. Sehingga ketika saya ke bengkel, nih yang punya bengkel bilang ke saya, Ustadz, apa yang diajarkan di Ustadz? Gitu kan? Saya bilang, saya mengajarkan fikih, bahasa Arab, hadis dan lain sebagainya. Ya. Kemudian apa? Ustadz katanya, Ana minta kalau bisa Ustadz sedikit-sedikit dakwahnya tentang tauhid. Kenapa Pak? Takut Ustadz nanti hilang maksudnya. Maksudnya apa? Hilang ini nanti redup. Jadi dakwah tauhid tidak tersampaikan kepada masyarakat. Artinya maksudnya gini, ini orang berharap saya ini menjadi benteng tauhid di desa saya. Dia bilang, dulu nggak ada ngunjung di sini. Dulu nggak ada kegiatan-kegiatan apa di sini. Tapi sekarang ustadznya bungkam, ustadznya pada diem. Makanya ustadz kalau bisa pelan-pelan dakwahnya, jangan langsung ke tauhid, langsung kepada masyarakat. Karena khawatir nanti ustadz akan langsung dihentikan dakwahnya. Sedangkan apa? Perjuangan masih panjang. Kesimpulannya seperti itu. Gitu. Ya. Maka oleh karena itu, ya, dimanapun kita berada, antum berada, para juru dakwah wajib melakukan apa? Tasfiyah. Menerangkan kepada masyarakat bahwa ini bagian daripada agama Islam, ini bukan, ini menyimpang, ini al-haq dan lain sebagainya. Dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Karena jujur Pak ya, saya kurang lebih mungkin dari lulus pondok SMA itu saya udah ngajar di pesantren sampai sekarang. Jadi kurang lebih udah 10 tahunan lebih lah, mungkin 15 tahun saya ngajar di pondok. Namun ternyata ketika saya terjun ke masyarakat beda. Di pondok saya bahasa santri. Tapi ketika kita terjun ke masyarakat, yang awalnya di pondok terasa kayak singa, ketika di masyarakat kayak kucing. Ini saya bingung mau mulainya di mana ya dakwahnya. Saya bingung bahasanya kayak gimana ya. Kan gitu. Ya, akhirnya selama 1 tahun saya masih diem-diem aja di Sumbon. Kenapa? Karena saya masih mempelajari bagaimana kultur masyarakat ini ngomongnya gimana. Ya kan gitu. Dan lain sebagainya. Akhirnya setelah 1 tahun baru saya mulai apa? Membuka diri, kemudian saya berdakwah di kampung halaman. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Syekh Albani mengatakan bahwasanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong Allah, yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Maka Allah akan apa? Maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kalian. Maka kata Syekh Albani mengatakan, para ulama ahli tafsir telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan intang surullah, jika kalian menolong Allah, itu adalah apa? Wa al-amalu bi ahkamihi subhanahu wa ta'ala. Yaitu menerapkan ya syariat-syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala, terapkan syariat Allah dalam kehidupan kita. Terapkan syariat Allah dalam diri kita. Terapkan syariat Allah dalam keluarga kita.
Ya, seperti itu. Kemudian apa? Fatahrusu kullal khasi ala da'watin nas ila tauhid ijmalan wa tafsilan. Ahlus sunnah wal jamaah itu mereka senantiasa apa? Bersungguh-sungguh menerangkan kepada manusia dakwah tauhid baik secara global maupun secara terperinci. Karena apa? Karena dakwah tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Dakwah tauhid ini merupakan apa? Hak Allah tabaraka wa taala atas hamba-Nya. Yang kedua, karena dakwah tauhid sabilun najat al-wahid merupakan jalan kesuksesan, jalan keselamatan. Wa tariqul anbiya dan begitu pula jalannya para nabi. Hal ini banyak diterangkan dalam Al-Qur'an, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan kami telah mengutus para rasul di setiap umat-umat untuk apa? An i'budullah, untuk menyeru manusia an i'budullah, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala wajtanibut taghut, dan meninggalkan taghut. Di dalam ayat lain Allah tabaraka wa taala mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang dia melakukan syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada penolong bagi mereka orang-orang zalim. Maka oleh karena itu apa? Di antara karakteristik dakwah salafiyah, mereka giat melakukan purifikasi, melakukan apa? Pembersihan, pemurnian. Ya. Kemudian yang ketiga, udah bisa? Belum. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga di antara dakwah salafiyah itu adalah mereka giat apa? Giat melakukan edukasi. Ya, apa? Tarbiyah. Ya, melakukan tarbiyah atau edukasi. Ya, jadi pertama tasfiyah, mensucikan, memurnikan, ya. Kemudian yang ketiganya itu adalah giat melakukan tarbiyah, edukasi, pendidikan. Maka jangan aneh Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau misalkan kajian madhab salaf di manhaj salaf ini berbeda, ya. Karena apa? Karena ini sudah bagian daripada dakwah salafiyah. Maka Bapak Ibu akan mendapati perbedaan, ya, antara kajian di manhaj salaf dengan kajian di luar manhaj salaf. Karena apa? Karena ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf dia akan senantiasa apa? Melakukan giat edukasi, mengajarkan, mendidik, gitu loh, ya, mengajarkan ilmu, mengadakan ta'lim, ya, berdakwah di satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian apa buah daripada purifikasi atau tasfiyah wa tarbiyah dan edukasi? Apa sih manfaat yang akan kita dapat ketika kita melakukan tasfiyah, pemurnian, ya, filterisasi dan pendidikan? Maka manfaatnya adalah sebagaimana yang Allah Tabaraka wa taala firmankan dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa may yakfur ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Buah daripada melakukan giat pemurnian dan juga edukasi kepada masyarakat, memurnikan agama ini dari kuropat, memurnikan agama ini dari syirik, memurnikan agama ini dari takhayul, memurnikan agama ini dari ideologi sesat menyimpang lainnya, maka buah yang akan kita dapatkan
yaitu Allah tabaraka wa taala berfirman, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Satu, Allah akan berikan tempat kekuasaan di muka bumi bagi mereka orang-orang yang mendakwahkan dakwah salafiyah dengan tasfiyah wa tarbiyahnya. Kemudian sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Agamanya akan berdiri tegak teguh. Kemudian yang ketiga, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Allah akan berikan rasa aman kepada mereka. Ya. Maka oleh karena itu, bila mana kita ingin negara kita tegak, ya, bila mana kita ingin negara kita ini berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah, ya, makanya kita apa? Dakwah terus, ya, dakwahkan dakwah salafi, lakukan tasfiyah, terangkan kepada masyarakat ini halal, ini haram, ini terlarang, ini tidak, ini bid'ah, ini sunnah. Walaupun kita nanti akan mendapatkan konsekuensinya, namun tetap kita apa? Jangan takut dengan konsekuensi itu. Karena apa? Karena sehalus apapun kita berdakwah kepada masyarakat, akan tetap kita mendapatkan konsekuensi. Permusuhan, hinaan, cacian, umpatan, dan lain sebagainya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang sosok qudwah kita, suri tauladan kita, akhlaknya baik, tutur katanya sopan. Bahkan beliau dijuluki Al-Amin, namun ketika beliau berdakwah, namun tetap saja beliau mendapatkan penolakan dari umat manusia. Maka apalah kita? Jadi kalau kita mendapatkan penolakan dari dakwah, ketika dakwah kepada manusia, bawa santai saja, ya, senyumin aja. Apalagi cuman hanya sebatas apa? Ancaman-ancaman. Kata Ustadz Ahmad Tonari bilang, orang yang ngancam antum ini biasanya penakut. Jadi kalau orang yang banyak ngomong, itu karakter aslinya itu penakut katanya. Ya, karena orang berani kalau dia mau ngebuntuh antum gak akan banyak ngomong, dia pasti langsung bunuh. Tapi kalau cuma ngancam-ngancam doang, sebenarnya dia itu takut. Ya, jadi kalau antum cuma diancam doang, jangan terus. Kalau antum cuma diancam doang, antum mau dibunuh, ya dakwah aja terus. Ya, toh kenapa? Karena mereka pun takut gitu loh. Ya, karena kalau mau mereka niat membunuh, pasti langsung membunuh, gak banyak ngomong. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang dia kufur setelah itu, maka mereka termasuk daripada golongan orang-orang fasik. Bentar Mbak ya, satu lagi. Kemudian karakteristik yang keempat. Karakteristik yang keempat di antara dakwah salafiyah itu adalah ihya'ul manhaj al-ilmi. Dakwah salafiyah ini senantiasa menghidupkan metode ilmiah, menghidupkan budaya ilmiah, menghidupkan keilmuan, menghidupkan kultur intelektual, ya, gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, dakwah salafiyah ini akan selalu mengajak orang-orang untuk apa? Untuk belajar. Belajar terus, belajar. Bahkan kemarin sudah kita bahas bahwasanya di antara 5 wasiat yang disampaikan pada tahun lalu, itu di antaranya apa? Kita ini harus belajar. Menuntut ilmu. Dan ini adalah bagian daripada karakteristik dakwah salafiyah. Makanya Bapak Ibu sekalian akan mendapati ustadz-ustadz, walaupun mereka terkenal dengan ustadz kibarnya, terkenal dengan senioritasnya, mereka senior, mereka sepuh, tapi mereka tetap duduk menuntut ilmu. Kemarin kita daurah di Jakarta, ya, belajar kepada muridnya Syekh Albani, 3 orang langsung, ya, muridnya Syekh Albani, kita duduk di sana. Kurang lebih ada 400 ustadz yang hadir.
400 ustadz yang hadir se-Indonesia. Nanti tahun depan katanya pengen nambah jadi 800 ustadz. Akan dibuka lebih lebar lagi bagi yang mau. Cuman dengan catatan harus paham bahasa Arab. Karena yang disampaikan full dari awal sampai akhir bahasa Arab. Dan kita dapati apa? Kita duduk bareng dengan siapa? Dengan ya Ustadz Kibar. Dengan Ustadz Syamsu Sahmudi, tahu? Yang pengisi rojak setiap hari Sabtu. Beliau duduk bersama kita. Ustadz Arif Sarifuddin. Ya. Kemudian Ustadz Kibar yang lainnya. Bahkan tidurnya pun kita apa? Sama. Kayak kita tidurnya seperti santri. Ya. Tidurnya ada yang di atas, ada yang di bawah. Ustadz Kibar kalau mau tidur naik dulu. Karena kasurnya tingkat gitu loh. Dan kita nggak saling mengenal awalnya. Jadi kita ketika datang duluan pengennya di bawah. Nggak mau di atas, capek. Kalau mau tidur harus naik dulu. Ternyata yang di atas kita Ustadz siapa? Ustadz Kibar yang pengisi roja. Kalau tahu dari awal kita akan persilahkan dia duduk di bawah, kita di atas, ya gitu. Namun beliau tidak, ya. Dan semuanya duduk belajar. Sampai ada dai-dai yang dari pelosok juga pada datang, ya. Dari pelosok Riau mereka datang. Kemudian kita saling apa? Saling berkomunikasi tentang bagaimana caranya kita dakwah. Ternyata Pak, Bu sekalian, ada ilmu yang kita dapatkan kemarin, cerita dari orang-orang yang dakwah ke pelosok. Dakwah kita di sini tuh nggak seberapa, Pak. Ya. Teman-teman kita dai di sana, mereka itu ketika dakwah ancamannya dibunuh. Karena mereka hidup di mayoritas Kristen. Diancam. Bahkan banyak di Pulau Nias. Pulau Nias itu di mana? Sulawesi ya, Pulau Nias. Itu Pak, ada yang namanya Ustadz Dedi. Dia cerita. Ketika dia cerita, semua 400 ustadz nangis semuanya. Kenapa? Karena perjuangan beliau ketika mendakwahkan agama Islam. Kata beliau nih, banyak wanita-wanita Jawa yang ditipu, dinikahi sama orang-orang Nias, dianya masuk Islam. Setelah nikah, punya anak 5, dibawa ke Nias, kemudian dimurtadkan. Setelah dimurtadkan, mereka tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Makanya banyak para ibu-ibu yang ingin kembali kepada agama Islam, akhirnya mereka meminta tolong kepada Ustadz Dedi. Wahai Ustadz Dedi, tolonglah saya ingin kembali kepada agama Islam. Akhirnya apa? Dilema juga Ustadz Dedi. Ya akhirnya Ustadz Dedi menyembunyikan ini, ibu-ibu ini, istri orang disembunyiin sama dia. Kata dia, selama satu minggu. Karena selama 1 minggu dicari sama orang-orang Nias. Mereka itu serempak mencari wanita yang mau kabur. Setiap wanita yang mau kabur dan kembali kepada agama Islam itu dicari. Ya. Tapi beliau akhirnya berjuang dan sebagainya. Hingga akhirnya apa? Beliau kurang lebih yang awalnya cuma 10% orang-orang yang beragama Muslim di Nias, akhirnya sekarang semakin bertambah. Terus bertambah. Maka oleh karena itu jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus serius belajarnya. Karena ini bagian daripada karakteristik dakwah salafiyah. Senantiasa menghidupkan budaya ilmi, budaya keilmuan, belajar. Dimanapun kita belajar, terus belajar untuk meningkatkan diri kita dan meninggalkan at-ta'assub, fanatisme, ya, terhadap kelompok, terhadap ideologi, terhadap pemikiran yang menyimpang tentunya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak yang perlu disampaikan, namun kita cukupkan pada ma'lam ar-rabi, yaitu karakteristik yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.